warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi mengenai asal lancar dari mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Arsyad, saya Resti Fabika, dan juga Nutiara Zanjabila SY. Selanjutnya, 5 poin yang harus kita ketahui dari bagian asal lancar ini. Yang pertama ada kas dan setara kas, ada persediaan, ada piutang, biaya dibayar muka, dan investasi jangka pendek. Ya, pengertian dari asal lancar. Menurut Bapak Kasmer menjelaskan bahwa asal lancar adalah harta suatu perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu 1 tahun. Nah, yang termasuk komponen dari aktiva lancar itu meliputi kas, surat-surat berharga, persediaan, piutang, biaya muka, dan aktiva lancar lainnya. Nah, sedangkan menurut Bapak Giso menjelaskan bahwa asal lancar merupakan kas dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi. Nah, maksud siklus operasi di sini adalah waktu rata-rata antara ketika perusahaan mengakuisisi bahan bakunya serta pelengkapannya pada saat perusahaan menerima uang tunai atas penjualan produk. Sebelumnya saya telah menyebutkan 5 pos yang termasuk dari asal lancar. Nah, jika perusahaan tidak melaporkan 5 pos ini sebagai asal lancar, maka dia tidak dapat berharap untuk merealisasikannya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, banyak perusahaan mengharapkan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau menggunakannya untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan siklus operasi yang berbeda-beda. Nah, makanya perusahaan tersebut dapat mengklasifikasikannya sebagai aset atau tidaknya itu tergantung dari si manajemen perusahaannya itu sendiri. Karena apa? Misalkan saja pada biaya dibayar muka. Kenapa biaya dibayar muka ini termasuk di bagian dari asal lancar? Nah, karena jika perusahaan tidak melakukan pembayaran di muka, maka suatu perusahaan harus menggunakan asal lancar sebagai siklus operasi lainnya. Nah, jika kita masukkan ke dalam logika bahwa aset yang sebelumnya dibeli dapat menghemat penggunaan aset lancar selama siklus operasi, sehingga aset tersebut dikatakan aset lancar. Selanjutnya yaitu klasifikasi aset lancar yang terpisah dari laporan keuangan menurut PSAK 1. Nah, terdapat 4 indikator yang harus kita ketahui dalam pengklasifikasian aset lancar ini. Yang pertama itu entitas mengharapkan akan merealisasikan atau bermaksud untuk menjual dan menggunakannya dalam siklus operasi normal. Contoh, pada persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Nah, pada persediaan bahan baku kita dapat menggunakannya dalam proses produksi. Sedangkan pada persediaan barang jadi yang siap untuk dijual dalam siklus operasi normal suatu perusahaan yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya itu diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya pada piutang kepada karyawan atas piutang pemegang saham yang diharapkan manajemen dapat diterima dalam pembayarannya dengan jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya itu kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi sehingga tidak akan dipertukarkan dalam menyelesaikan liabilitas yang sekurang-kurangnya yaitu 12 bulan setelah periode pelaporan. Pada PSAK 9 mengungkapkan cakupan yang termasuk dalam asal lancar. Yang pertama adalah kas dan bank serta setara kas. Nah, kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan beban yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum suatu perusahaan. Dan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan dalam investasi jangka pendek, kegiatan umum suatu perusahaan. Sedangkan pada setara kas, menurut Bapak Darmartani menjelaskan bahwa setara kas suatu investasi yang masanya pendek dan nah, agar dapat diklasifikasikan, setara kas ini harus perlu memenuhi karakteristik yang dapat dikonversinya menjadi kas dengan jumlah tertentu. Hal ini adanya risiko serta perubahan nilai dan jatuh temponya yang sangat dekat. Sebagian besar suatu perusahaan menggunakan kas dan setara kas ini menunjukkan bahwa pendekatannya melalui nilai wajar. Nah, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Muhammad Arsyad.
Pada setan dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya yang akan saya jelaskan ini terkait laporan arus kas. Untuk menunjukkan jumlah kas dalam perusahaan dan transaksi yang berkaitan dengan kas, dibuatlah pelaporan kas melalui laporan arus kas yang terdiri dari 3 aktivitas operasi. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua upaya yang terkait dengan menjual produk tersebut. Tercakup aktivitas antara lain penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari luar sumber usaha utama, pembelian bahan baku atau barang dagangan, pembayaran beban tenaga kerja, pembayaran beban overhead, pembayaran beban pemasaran, serta pembayaran beban administrasi dan umum. Yang kedua adalah aktivitas investasi, yaitu berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aktivitas keuangan, yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Aktivitas keuangan ini dibagi secara dua, yaitu perolehan modal dari pemilik dan kompensasinya berupa pengembalian atas dan dari investasi mereka, dan pinjaman uang dari kreditor dan pembayaran kembali utang yang dipinjam. Selanjutnya adalah metode penyusunan laporan arus kas. Metode penyusunan laporan arus kas terdiri dari dua format, yaitu yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas, di mana dirinci aliran masuk kas dari aktivitas-aktivitas operasi dan aliran kas keluar terdiri dari aktivitas operasi. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode penyusunan arus kas, di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Metode tidak langsung ini dimulai dengan laba bersih dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Baiklah, selanjutnya adalah piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan kredit. Istilah piutang atau receivables mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Piutang digolongkan menjadi beberapa jenis piutang, antara lain pertama, piutang usaha. Ini transaksi paling umum yang menghasilkan piutang adalah penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dicatat sebagai debit piutang usaha. Kemudian piutang semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau sampai 60 hari. Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar di neraca. Yang kedua adalah piutang wesel atau bisa disebut wesel tagih. Ini adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal, selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun. Wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di neraca. Wesel tagih seringkali digunakan untuk periode kredit yang mana lebih dari 60 hari. Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Wesel tagih dan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebut dengan piutang dagang atau trade receivables. Yang ketiga adalah piutang lainnya. Piutang lainnya biasanya dikelompok secara terpisah di neraca. Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu 1 tahun, maka digolongkan sebagai aset lancar. Jika diperkirakan tertagih lebih dari 1 tahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi piutang lainnya, mencakup piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Yang keempat adalah piutang tak tertagih. Penjualan kredit akan menimbulkan risiko kredit pula yang berupa piutang tak tertagih. Tanpa melihat bagaimana kebijakan yang dipakai dalam memberikan kredit dan prosedur penagihan yang digunakan sebagian dari penjualan kredit tidak akan bisa ditagih. Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebut beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Dalam perlakuan piutang tak tertagih, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengakui dan mengukur piutang tak tertagih agar disajikan secara tepat di neraca. Yaitu yang pertama, metode penghapusan langsung piutang tak tertagih. Pada metode penghapusan langsung piutang tak tertagih,
beban penghapusan piutang tidak akan dicatat sampai dengan pelanggan benar-benar tidak bisa membayar. Pada saat itu, piutang pelanggan akan segera dihapus. Beban piutang tak tertagih akan langsung mengurangi piutang pelanggan yang berkaitan. Prinsip akuntansi berterima umum mengharuskan entitas dengan jumlah piutang besar untuk menggunakan metode penyisihan. Metode ini mencatat estimasi jumlah piutang yang tidak dapat tertagih dan mencatat estimasi beban piutang tak tertagih berdasarkan estimasinya setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Nilai estimasi tersebut tidak mengurangi akun piutang suatu pelanggan tertentu apabila entitas tidak mengetahui pelanggan mana yang diperkirakan tidak dapat membayarnya. Jurnal tersebut akan memengaruhi penyajian di neraca dan beban di laporan laba rugi. Hal ini berkaitan dengan neraca, di mana akan mengurangi pendapatan yang ditandingkan di neraca dengan laporan laba rugi, dan akan menghasilkan nilai realisasi kas bersih dari neraca yang akan disajikan di neraca. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait persediaan yang mana terdapat dalam PSAK 14. Berdasarkan PSAK 14, persediaan adalah aktiva. Yang pertama, aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kemudian, kedua, aktiva yang mana dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan terkait persediaan. Yang pertama adalah pengukuran persediaan. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah di antara keduanya, atau the lower of cost and net realizable value. Kedua adalah biaya persediaan. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Yang ketiga adalah biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak, dan biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang atau trade diskon, rabat, dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Selanjutnya adalah biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi barang jadi. Biaya overhead produksi tetap adalah biaya produksi tak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen serta administrasi pabrik. Biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tak langsung dan upah tak langsung. Pengalokasian biaya overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi. Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diharapkan akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Tingkat produksi aktual dapat digunakan bila mendekati kapasitas normal. Pembebanan biaya overhead produksi tetap pada setiap unit produk tidak bertambah sebagai akibat dari rendahnya produksi atau tidak terpakainya kapasitas pabrik. Biaya overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi luar biasa tinggi, biaya overhead yang dialokasikan pada unit produk diturunkan agar persediaan tidak dinilai di atas biaya. Biaya overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produk atas dasar penggunaan fasilitas produksi yang sebenarnya.
Baiklah, saya Mutiara Zanzabila akan melanjutkan presentasi mengenai biaya lain-lain dalam persediaan. Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Misalnya dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead memproduksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus sebagai biaya persediaan. Beberapa contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah: pertama, jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal. 2. Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang. Selanjutnya, biaya persediaan pemberian jasa. Biaya persediaan perusahaan jasa terutama meliputi upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk tenaga penyelia dan overhead yang diatribusikan. Upah dan biaya lainnya yang menyangkut personalia penjualan serta administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan tetapi diakui sebagai beban dan pada periode terjadinya. Selanjutnya, biaya dibayar di muka. Peraturan Kementerian KUKM nomor 12 garis miring per M.KUKM garis miring 9 garis miring 2015 menjelaskan bahwa biaya dibayar di muka adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang atau jasa. Contohnya, sewa gedung yang dibayar di muka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai perolehannya. Disajikan di pos aset lancar dan hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian dengan harus diungkapkan dalam catatan atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, pendapatan yang akan diterima. Peraturan Menteri KUKM nomor 12 garis miring per garis miring M KUKM garis miring 9 2015 menjelaskan bahwa pendapatan yang akan diterima adalah berbagai jenis pendapatan perusahaan yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima pembayarannya secara tunai. Diakui sebagai aset dan dicatat sebagai nilai nominal, disajikan dalam laporan keuangan pos aset lancar, dan diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian uang muka. Selanjutnya yang termasuk dalam aset lancar yakni investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek itu berupa obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, surat-surat utang, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali. Jika suatu pinjaman dilunasi sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh kreditor, maka pinjaman tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jadwal pelunasannya dengan mengabaikan bahwa hak kreditor sesungguhnya memiliki hak untuk meminta pelunasan sewaktu-waktu. Kemudian banyak pihak yang berpendapat bahwa jika lebih besar aktiva lancar dibanding kewajiban jangka pendek, maka adanya indikasi bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam keadaan baik. Dan sebaliknya, jika kewajiban jangka pendek lebih besar atas aktiva lancar, maka adanya indikasi masalah keuangan. Pengambilan kesimpulan yang demikian tidak tepat tanpa mempertimbangkan karakteristik usaha perusahaan tersebut dan setiap komponen aktiva lancar dan kewajiban jangka pendeknya.
Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok 3 dengan topik asal lancar. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.